Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian di rumah sehat dan selalu ceria. Anak-anakku, pada hari ini saya Ati Rahayu SPD, guru PPKN. Untuk kelas 8A, B, dan C, yaitu pada hari ini materinya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada materi hari ini diharapkan siswa mampu menjelaskan arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia, di mana kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5, dan sila berarti sendi, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Oke anak-anakku, pada tanggal 18 Agustus 1945, pada sidang PPKI kedua, di mana pada sidang PPKI kedua itu menghasilkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada butir pertama, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kalian masih ingat pada alinea keempat, pada pembukaan alinea keempat, itu di situ ada isi Pancasila. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945 itulah Pancasila disahkan menjadi dasar negara. Artinya, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Istilah Pancasila yang pertama disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, di mana Pancasila sebagai jiwa dari bangsa Indonesia. Itu yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, istilah Pancasila juga ada dalam buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Dan yang ketiga, juga terdapat dalam Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan. Fungsi dan peran Pancasila. Anak-anak, penjelasan lebih lengkapnya, silahkan buka buku paket halaman 4 dan 5. Ya, sudah dibuka anak-anakku? Oke. Fungsi dan peran Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, di mana Pancasila berfungsi bagi bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Artinya, bangsa dan negara Indonesia itu memiliki jiwa yang ada sejak nenek moyang kita. Sejak bangsa Indonesia lahir.
yaitu sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, di mana Pancasila memberikan corak khas bagi bangsa Indonesia yang menjadi pembeda, yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala peraturan yang ada di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Artinya, segala peraturan di Indonesia harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ingat anak-anak, tadi adalah Pancasila sah menjadi dasar negara Indonesia itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disepakati oleh PPKI. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kalian ingat apa sih cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia? Kalian bisa lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea 4. Kalian bisa membaca di situ, salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu salah satunya. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, konsekuensinya ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan, di mana Pancasila dijadikan kerangka acuan, tolak ukur, barometer, arah, dan tujuan dari pembangunan. Oke anak-anak, terima kasih kepada anak-anakku kelas 8 A, B, dan C. Sampai ketemu minggu depan di materi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Silahkan anak-anak membuka buku paket PPKN kelas 8 bab 1 dipelajari. Untuk minggu depan masih materi, tetapi minggu berikutnya adalah sudah latihan soal. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga anak-anakku selalu sehat. Kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.